Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatku, sebangsa dan setanah air, salam cerdas hebat luar biasa. Saya Brian Bagus Prakoso, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 211F149, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bunda Suhartati, SPD MPD, selaku dosen penampu anak mata kuliah anak dengan masalah sosial, yaitu tugas mereview beberapa materi yang sudah disajikan oleh teman-teman setiap anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 1, yaitu tentang jenis-jenis pendidikan, layanan pendidikan saat ini. Mobile School. Mobile School merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran yang dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konteks agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Mobile School merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktunya. Potensi dan prospek perkembangan Mobile School ke depan sangatlah terbuka lebar, mengingat kecenderungan masyarakat kita yang semakin dinamis dan mobile serta tuntutan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan beragam. Konsep pembelajaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang efektif dan inovatif, sehingga dapat memotivasi semangat belajar peserta didik baru. Yang kedua, homeschooling. Sekolah rumah atau homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan informal. Sekolah rumah dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua, dan tidak dilaksanakan di tempat formal, melainkan seperti sekolah negeri, sekolahan swasta, atau institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur atau kolektif. Sekolah rumah merupakan lembaga pendidikan, bukan juga bimbingan belajar yang dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua bisa berperan sebagai guru atau mendatangkan guru pendamping sebagai tutor. Sekolah rumah bukan berarti kegiatan selalu di rumah saja. Siswa dapat belajar di alam bebas, baik di laboratorium, perpustakaan, museum, tempat wisata, dan lingkungan sekitar. Komitmen orang tua dalam menemani anak belajar adalah kunci utama model pembelajaran homeschooling. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu, untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita untuk yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah serta dengan SD, SMP,
maupun SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa saja yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftarkan di Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat atau PKBM resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian di kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap adalah dasar merupakan pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, para ahli, pendidikan nilai dan sikap ini penting terhadap perkembangan seorang anak atau siswa. Biasanya pada sekolah dasar atau SD. Untuk pondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam bermasyarakat, sulit bersatu dalam perbedaan. Itu tadi dari kelompok 1. Materi yang disajikan oleh kelompok 1. Lanjut pada materi kelompok 2, yaitu tentang korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kekurangan air. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala kelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan. Biasanya sebagai tindakan membalas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kondisi di mana terjadinya huru-hara atau kerusakan atau peran atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, dan lain-lain. Faktor penyebab bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Faktor penyebab kerusuhan. Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata mengenai kerusuhan identik dengan banyak gangguan keamanan seperti keributan, huru-hara, serta kekacauan dan lain-lain. Kekerasan merupakan sifat yang sangat keras, tekanan yang berdampak terhadap suatu kekuatan yang sangat kuat. Dalam adanya kerusuhan yang timbul, di mana kerusuhan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan. Lanjut pada kelompok 7 tentang gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat tersebut mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus-menerus
muncul dan tanpa bisa dihindari, serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Korupsi, kenakalan remaja, pendapatan yang rendah, kriminalitas, kekerasan. Itu adalah beberapa contoh. Meski mengalami kesulitan membuat generasi untuk definisi masalah sosial, beberapa rumusan telah dicoba dibuat meski antara satu dengan yang lain memiliki tekanan pada aspek yang berbeda. Namun demikian, beberapa rumusan yang diharapkan dapat mendekati prinsip yang lebih objektif dan universal. Pareto merumuskan 4 elemen yang penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial. 1. Dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik terhadap keadaan fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat. Yang kedua, merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat. 3. Keadaan yang terus-menerus terjadi. 4. Munculnya kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Sedangkan pendapat Rapp dan Zelnick menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam hubungan antar warga masyarakat. Hal ini menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal. Rapp dan Zelnick menyebutkan bahwa masalah sosial bisa terjadi bila mempengaruhi 2 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat tersebut. Yang kedua, organisasi sosial menghadapi ancaman serius oleh ketidakmampuan mengatur hubungan antar warga. Ada juga definisi yang melibatkan masalah sosial sebagai keadaan yang dipersepsikan relatif oleh masyarakat yang berbeda, yaitu yang ditemukan oleh Weber. Keadaan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan dan mereka memiliki kesepakatan dibutuhkannya tindakan untuk merubah keadaan tersebut. Dan dari definisi ini tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah kondisi sosial disebut masalah sosial jika orang atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh menganggap situasi tersebut sebagai masalah. Yang dimaksud pihak berpengaruh tersebut yaitu bisa pihak yang memiliki otoritas, kekuatan seperti pemerintahan atau otoritas kemasyarakatan seperti tokoh masyarakat atau otoritas keilmuan seperti para ilmuwan atau para ahli. Gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Menurut Suekanto, ukuran gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakat. Yang keempat, masalah sosial yang nyata
dan masalah sosial yang tersembunyi. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang keenam, sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Selain Sukanto, Robert Merton juga berpendapat yang pertama, adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi nyata kehidupan. Yang kedua, masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi maupun proses-proses sosial. Yang ketiga, sulitnya membayangkan setiap masyarakat harus menentukan nilai-nilai sosial untuk kemudian dilebur menjadi satu pendapat. Yang keempat adalah adanya nilai-nilai yang tidak bisa sesuai dengan masyarakat tetapi tetap diterima atau bahkan dilaksanakan. Yang kelima, adanya jarak antara orang mengalami masalah sosial dengan orang lain. Maka semakin kecil munculnya rasa simpati terhadap kejadian tersebut. Adapun kategori-kategori anak bermasalah sosial, anak balita adalah seorang anak yang berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau berada di dalam keluarga yang tidak mampu. Pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi, serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu atau kriteria yatim piatu atau tidak terpelihara. Yang B, tidak pernah atau tidak cukup diberi ASI maupun tambahan susu. Yang C, makan makanan pokok yang tidak mencukupi. D, anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan keterlantaran. Yang terakhir mengalami eksploitasi. Itu tadi penyampaian dari saya Brian Bagus Prakoso. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.